3 dengan saya sendiri Mutiara Aljana. Saya Faiza Adwa Rashida. Saya Reihani Irawan. Dan saya Cerisa Cileran. Kali ini kami akan menganalisis struktur puisi yang berjudul Hujan Bulan Juni karya Supardi Djoko Damono. Let's get started. Hujan Bulan Juni karya Supardi Djoko Damono. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Dirahasiakannya rinting-rintingnya kepada pohon berbunga itu. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni. Dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Tak ada yang lebih arit dari hujan bulan Juni. Dibiarkannya yang tak terucapkan diserap akar pohon bunga itu. Apresiasi merupakan istilah yang berasal dari bahasa Latin yang berarti mengindahkan atau menghargai dalam konteks luas. Istilah apresiasi menurut Goff merupakan pengenalan melalui perasaan atau kepekaan batin dan pemahaman serta pengakuan terhadap nilai-nilai keindahan yang diungkapkan pengarang. Mengapresiasi karya sastra adalah sebuah kegiatan yang harus dibina, dilatih terus-menerus oleh setiap orang yang mau memahami karya sastra agar memperoleh hasil yang baik dan benar. Untuk menghasilkan apresiasi yang baik, maka seseorang harus mampu mengasah beberapa kemampuan seperti kemampuan membaca, kemampuan merasa, kemampuan berpikir, dan kemampuan bertindak. Karya sastra merupakan karya imajinatif pengarang yang menggambarkan kenyataan yang ada dalam kehidupan masyarakat. Salah satu karya sastra yang akan dianalisis yaitu puisi. Puisi merupakan salah satu karya sastra yang bersifat imajinatif. Puisi adalah karya sastra yang bahasanya terikat oleh rima dan merupakan gagasan serta perasaan seseorang mengenai suatu hal yang dituangkan ke dalam kata-kata yang indah. Puisi terdiri dari dua unsur pokok, yaitu struktur batin dan struktur fisik. Struktur fisik puisi adalah struktur pembangun puisi yang bersifat fisik atau nampak dalam bentuk susunan kata-katanya. Struktur fisik ini terbagi menjadi 6. Yang pertama ada diksi, imaji, kata konkret, gaya bahasa, rima atau irama, topografi. Sedangkan struktur batin, puisi merupakan struktur pembangun puisi yang membangun dari dalam. Struktur batin terdiri menjadi 4, yaitu ada tema, rasa, nada, dan amanat. Baiklah, kami akan menganalisis struktur puisi yang terdapat dalam puisi Hujan Bulan Juni karya Supardi Djoko Damono. Gambaran secara umum intisari puisi. Puisi Hujan Bulan Juni karya Supardi Djoko Damono menggambarkan tentang penantian seseorang kepada seseorang yang dinantinya. Dengan sangat tabah, bijak, dan arif ia menanti. Dengan merahasiakan segala rindunya, menghapus segala keraguan dalam menanti. Akhirnya penantiannya pun berbuah manis. Ia mendapatkan seseorang yang menantinya tersebut. Karena begitu tulusnya perasaan seseorang tersebut, ia membiarkan tak terucapkan segala apa yang ia rasa selama menanti. Berikut struktur fisik puisi Hujan Bulan Juni. A. Tipografi.
Tipografi merupakan aspek visual puisi dengan mengetahui tata hubungan dan tata baris dalam sebuah puisi. Analisis tipografi puisi yang berjudul Hujan Bulan Juni ini sebagai berikut. Yang pertama, terdiri dari 3 bait dan setiap bait terdiri dari 4 baris. Kedua, dalam puisi ini sendiri ditulis dengan menggunakan rata kiri. Ketiga, rima puisi didominasi dengan akhiran yang berbunyi I dan U. B. Diksi. Diksi adalah pilihan kata dalam tulisan yang biasa digunakan untuk menggambarkan suatu cerita atau memberi makna sesuai dengan keinginan penulis. Menurut KBBI, diksi adalah pilihan kata yang tepat serta selaras dan bertujuan agar pembaca dapat memahami teks dalam tulisan. Diksi yang terdapat pada puisi Hujan Bulan Juni ini menggunakan diksi konotatif karena didominasi oleh kata-kata yang tidak menggunakan makna sebenarnya. Terdapat dalam kutipan berikut ini. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Terdapat pada bait ke-1. C. Imaji. Imaji adalah kata atau susunan kata yang dapat menimbulkan khayalan atau imajinasi. Dengan daya imajinasi tersebut, pembaca seolah-olah merasa, mendengar, atau melihat sesuatu yang diungkapkan sang penyair. Analisis imaji puisi dengan judul Hujan di Bulan Juni ini adalah sebagai berikut. Pertama, citra penglihatan atau imaji visual. Baris yang menunjukkan citraan penglihatan adalah kepada pohon yang berbunga itu, yang bermakna kondisi pohon yang berbunga dapat dilihat dengan indera penglihatan. Diserap akar pohon bunga itu, bermakna kondisi akar pohon bunga yang menyerap air hujan. Kedua, citra pendengaran atau imaji bunyi. Baris yang menunjukkan citra pendengaran atau imaji bunyi adalah dirahasiakannya rintik rindunya, yang bermakna rintik ialah suara yang sanggup ditangkap dengan indera pendengaran. Dibiarkannya yang tak terucapkan, bermakna yang terucap merupakan perbuatan yang dapat ditangkap dengan indera pendengaran. Selanjutnya, kata konkret. Kata konkret merupakan kata yang bersifat nyata, dapat dipandang oleh panca indera yang memungkinkan munculnya imajinasi. Kata konkret ini juga mampu mewakili setiap maksud dari penulis. Berikut ini ada beberapa contoh makna konkret dalam puisi Hujan Bulan Juni. Hujan diartikan sebagai manusia yang terjatuh. Jalan diartikan sebagai kehidupan. Pohon diartikan sebagai sesuatu yang dirindukan dan berbunga indah. Akar diartikan sebagai perasaan, jiwa, dan pikiran. Bunga diartikan sebagai perempuan. Hujan digambarkan sebagai kasih sayang. Hujan juga digambarkan mampu menahan dan tidak dapat menyampaikan sayang juga rindunya. Hujan juga digambarkan pandai menyimpan atau menyembunyikan rasa sayang, rasa rindunya pada orang yang dicintainya. Selanjutnya ada majas. Majas adalah bahasa kias, bahasa yang dipergunakan untuk menciptakan efek tertentu dengan cara membandingkan suatu benda dengan hal tertentu atau dengan benda dengan hal lain yang lebih umum. Gaya bahasa yang digunakan dalam puisi ini adalah pertama, personifikasi, terdapat pada kata hujan. Dalam puisi ini, hujan diibaratkan memiliki sifat tabah, bijak, dan arif. Yang kedua, majas paralelisme. Tak ada yang lebih hujan bulan Juni. Terdapat pengulangan kata pada setiap baitnya. Lalu ada rima atau irama. Rima merupakan persamaan bunyi pada puisi, baik di awal, di tengah, atau pada akhir baris puisi. Dalam puisi ini, rima memiliki pengulangan suara konsonan. Contohnya, pengulangan suara N terdapat pada baris Hujan Bulan Juni. Setiap kata mengulang huruf N. Lalu pengulangan bunyi R terdapat pada baris dirahasiakannya rintik rindunya, sama-sama diawali huruf R. Selanjutnya suara R.
lebih terasa di dua baris terakhir, yaitu dibiarkannya yang tak terucapkan, diserap akar pohon bunga itu. Dalam bait ini banyak terdapat pengulangan huruf R, pengulangan kata jejak pada kalimat dihapusnya jejak-jejak kakinya, pengulangan kata ragu-ragu pada kalimat yang ragu-ragu di jalan itu. Selanjutnya, saya akan membahas tentang struktur batin yang terdapat pada puisinya. Struktur batin. Yang pertama ada tema. Tema adalah unsur utama pada puisi karena berkaitan erat dengan makna yang dihasilkan dari suatu puisi. Tema pada puisi Hujan Bulan Juni adalah rasa cinta yang hanya bisa tersimpan dan tidak bisa mengungkapkannya kepada seseorang yang dicintai, lalu memilih untuk mencintainya dalam diam. Ini dapat dilihat dari bait puisi, yaitu tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni, dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Pada bait ini, pengarang menyembunyikan rasa rindunya, rasa cinta yang ditahan dan sengaja tidak diucapkannya, hingga akhirnya membiarkan rasa itu tidak terungkapkan dan tetap ada hingga nantinya diserap oleh akar pohon yang berbunga itu. Yang kedua, ada rasa. Rasa merupakan sikap penyair terhadap pokok permasalahan yang terdapat dalam puisinya. Dalam puisi Hujan Bulan Juni ini, rasa yang disalurkan penyair adalah kesedihan karena hanya menahan rasa cinta tanpa bisa mengungkapkannya, disertai keikhlasan seperti kalimat diberikannya yang tak terucapkan diserap akar pohon bunga itu. Selanjutnya ada nada. Nada merupakan sikap penyair terhadap pembaca. Nada berhubungan dengan tema dan rasa yang ditunjukkan penyair pada pembaca. Dengan nada yang digunakan pada puisi yaitu cenderung lirih, menandakan kesedihan dengan emosi tenang. Kata yang dipilih pengarang puisi di setiap bait yang digunakan seperti kata tabah, bijak, dan arif ini adalah kata yang menggambarkan bagaimana perasaan pengarang dan diakhiri dengan kalimat menghapus jejak-jejak hatinya yang menggambarkan keikhlasan. Lalu yang terakhir ada amanat. Nah, amanat adalah sebuah pesan yang akan disampaikan pengarang kepada pembaca dalam puisi Hujan Bulan Juni ini. Pada puisi Hujan Bulan Juni ini terdapat amanat, yaitu kesabaran menahan rasa cinta yang tidak bisa diungkapkannya dengan keikhlasan dan kearifan. Puisi ini juga mengingatkan kita untuk bersikap tabah, bijak, dan arif yang mana sesuai dengan kata pada kalimat puisi tersebut. Nah, berdasarkan hasil analisa ini dapat kami simpulkan bahwa puisi Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono memiliki keindahan dan kedalaman makna yang tersirat dalam puisinya. Struktur puisi ini terdiri dari lari-lari pendek tanpa tema yang terikat, mencerminkan rasa khas Sapardi yang cenderung bebas namun tetap puitis. Gaya bahasa personifikasi dan metafora untuk menggambarkan hujan sebagai simbol kesabaran, keikhlasan, dan cinta yang tidak menuntut balasan. Baik, sekian video analisis struktur puisi kami yang berjudul Hujan Bulan Juni, karya Sapardi Djoko Damono. Semoga bermanfaat.